Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membagikan video sederhana tentang 4 tips berdagang ala Nabi Muhammad SAW. Pedagang yang baik adalah pedagang yang mudah dalam membeli dan mudah dalam menjual. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur yang sukses, cemerlang, kaya raya, dan berdagang ke luar negeri lebih dari 18 kali. Maka tidak heran jika emas kawin yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk Khadijah tidak tanggung-tanggung, 20 ekor unta dan 12,4 ons emas. Sebuah mas kawin yang besar sekali pada saat itu, bahkan pada hari ini. Jiwa mandiri Nabi Muhammad sudah terbentuk sedari belia. Pada usia kanak-kanak, beliau sudah menjadi penggembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad pertama kali belajar berdagang atau berwirausaha dengan diajak pamannya yang bernama Abu Tholib untuk ikut dalam rombongan dagang ke Syam, saat ini Suriah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad semakin menekuni dunia usaha atau dagang. Merujuk buku Muhammad A-Trader, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usianya baru 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negara lebih. Di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lain sebagainya. Dari situ timbul pertanyaan, apa saja yang menyebabkan Nabi Muhammad bisa menjadi pengusaha yang cemerlang dan berhasil memenangkan persaingan pasar? Dalam buku Marketing Muhammad, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin sukses menjadi pedagang, pengusaha, atau entrepreneur seperti Nabi Muhammad SAW. Pertama, melakukan segmentasi, menetapkan target pasar atau targeting, dan positioning. Sebelum menjajakan suatu barang, Nabi Muhammad memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebiasaan, cara hidup, cara makan dan minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat. Ia berhasil melakukan segmentasi sehingga ketika datang ke kota A, maka barang-barang yang dibawa adalah ini dan itu. Ketika datang ke kota B, maka barang yang dibawa lain lagi. Dan seterusnya. Nabi Muhammad juga mahir dalam melakukan targeting. Ia tidak hanya memasuki satu segmen saja, ia memasuki semua segmen yang ada dalam masyarakat semenanjung Arab. Mulai dari Buddha hingga kalangan elit kerajaan, bahkan sang raja. Di samping itu, Nabi Muhammad adalah seorang yang pintar dalam memposisikan diri dimanapun dia berada. Ia tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Ia juga sangat menghormati pelanggannya, baik yang dewasa ataupun remaja. Kedua, melakukan diferensiasi, bauran pemasaran, dan memiliki prinsip dalam menjual. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berpikiran out of the box. Beliau berdagang dengan cara-cara yang beda, tidak konvensional seperti pedagang lainnya pada saat itu. Terkait hal ini, ada dua cara yang dilakukan Nabi Muhammad, yaitu menjalin hubungan yang baik, atau silaturahmi dengan pelanggannya dan melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain, bukan hanya satu wilayah saja. Yang tidak kalah penting, Nabi Muhammad selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya dengan jujur kepada para pelanggannya. Mematok harga sesuai dengan nilai komoditasnya dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lainnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Janganlah kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu." Sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga memiliki prinsip-prinsip manakala menjual barang dagangannya. Di antaranya adalah tidak menipu dalam mendeskripsikan barang dagangannya, tidak bersumpah yang berlebihan, jujur dalam timbangan dan takaran, serta tidak memonopoli komoditas. Ketiga, melakukan branding dan pelayanan yang baik. Nabi Muhammad dikenal sebagai masyarakat Arab sebagai pribadi yang jujur dan bisa dipercaya, sehingga ia mendapatkan julukan Al-Amin. Personal branding ini tidak didapat secara singkat dan tiba-tiba, melainkan dalam waktu yang lama. Karena memiliki brand yang dapat dipercaya, banyak investor yang berinvestasi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad kerap kali berdagang tanpa modal sepeser pun, alias menjualkan barang dagangan orang lain dengan imbalan bagi hasil. Hal itulah yang menghantar Nabi Muhammad menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang jujur, profesional, dan disegani siapapun. Nabi Muhammad juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya.
Beliau sangat ramah dan menghormati pelanggannya. Bahkan, beliau mendahulukan kepentingan pelanggannya atas dirinya sendiri. Soal ini, ada sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita simak. Suatu ketika Abdullah bin Abdul Hamzah hendak membeli suatu barang dari Nabi Muhammad. Dan ia berjanji akan menemui Nabi Muhammad di suatu tempat. Karena ada urusan tertentu. Abdullah lupa kalau punya janji dengan Nabi Muhammad. 3 hari kemudian, dia baru ingat dan langsung ke tempat tersebut untuk menemui Nabi Muhammad. Dan tanpa disangka, Abdullah sangat kaget dan terheran-heran ternyata Nabi Muhammad masih berada di tempat itu, dan masih setia menunggu Abdullah. Luar biasa. Keempat, jujur, ikhlas, dan profesional. Dalam berdagang, Rasulullah mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional. Maksudnya, tidak pernah membohongi pelanggannya dan ikhlas menjalankan usahanya. Meski demikian, Rasulullah adalah seorang yang profesional. Ia selalu mencari cara yang beda dan baru dalam menjual barang dagangannya. Itulah 4 tips berdagang ala Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meniru cara-cara Rasulullah dalam berdagang. Memang tidak mudah, tetapi cara-cara itulah yang pasti benar. Salam sukses selalu untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.